Ribuan massa termasuk diantaranya puluhan guru memberi julukan baru kepada Wayan Koster selain Koster Bali 1 atau KBS, yakni Koster Pejuang Kesejahteraan Guru. Julukan tersebut beralasan karena sejak terpilih sebagai anggota DPR tahun 2004 sampai sekarang, politisi dari desa Sembiran Buleleng inilah sebagai perancang dan pencetus lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adalah Made Swadayaningsi, seorang guru di sekolah dasar di Paket Agung, dan Desak Putusri Yulistiawati, seorang guru TK non-PNS. Kedua pendidik ini menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dan perjuangan Wayan Koster, sehingga kesejahteraan para guru kini jauh lebih meningkat. Menurut keduanya, sebelum Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen ini disahkan, penghasilan yang diterimanya tidak seperti sekarang. Saya mengucapkan terima kasih kami atas nama guru-guru SD Sebuleleng, ya katakanlah Sebuleleng, mengucapkan terima kasih kepada Pak Koster atas perjuangan beliau sehingga kami mendapatkan sertifikasi dari sejak beliau mencetuskan dari 2005 itu sampai sekarang sudah kami nikmati. Bantuan operasional sekolah. Udah, makasih ya. RKB bertingkat kan? Ya, terus. Bertingkat dapat kelas bertingkat. Kalau SM kami bertingkat, uang kelas yang bertingkat. Tidak ada lah. Hah? Dari APBN ada. Koster Bali 1. Tunjangan profesi guru. Ya. Sekarang umur berapa? Lanjut Pak, sudah mau umur 48. Ya. Jadi kan berhenti tunjangan profesi guru itu umur 60 tahun. Jadi masih 12 tahun. Jadi ibu dapat 1,5 juta kali 1 tahun berarti 18 juta per tahun. 18 juta kan? Iya, 18 juta kali 12 lagi ke depan. Nah, amat itu perjuangan Pak Koster untuk ibu. Pokoknya kan dihitung dapat duit tetap kan. Dialog Wayan Koster dengan para guru ini terungkap saat anggota Komisi 10 DPR Wayan Koster dalam masa reses persidangan kedua melakukan roadshow di tanah kelahirannya Buleleng. Tatap muka Koster Bali 1 dengan seribuan massa ini dilaksanakan di gedung I Gusti Ketut Puja, Kelurahan Kampung Bugis, Buleleng. Dalam pertemuan ini juga muncul dorongan dari massa yang hadir untuk mendukung Wayan Koster sebagai Gubernur Bali tahun 2018 nanti. Atas sikap politik massa tersebut, di hadapan seribuan pendukungnya, politisi dari desa Sembiran yang semakin dikenal dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS ini menyatakan tekadnya untuk ngayah Tulus dan seluruh-seluruhnya, skala dan skala sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023. Pada kesempatan itu juga, KBS memperkenalkan pasangannya sebagai Wakil Gubernur, yakni Cokorde Oke Arte Ardanusukawati atau Cok Aceh. Koster Bali 1 juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas julukan sebagai pejuang kesejahteraan guru yang disampaikan oleh para guru. Menurut KBS, tunjangan profesi guru akan tetap dilaksanakan. Koster Bali 1. Gus Ngurah, Bali TV.